Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, membimbing adik-adik kawan-kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, abang, kakak, adik, semua yang masih diberi Allah istiqomah iman dan Islam, sehat zahir dan batin, masih lagi di dalam ihdinas siratal mustaqim, yang pernah diberikan Allah kepada siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sahabat orang-orang yang terbaik. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Sebetulnya tentang keyakinan rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar ini, sudah diyakini nenek moyang kita, walaupun tanpa ayat Quran, tanpa hadis Nabi. Mana contoh pepatahnya? Rezeki musang tidak akan dimakan harimau. Tentu saja harimau lebih besar, lebih gagah, cengkramannya lebih kuat, taringnya lebih panjang. Secara logika akal, rezeki musang itu sudah habis dimakan harimau. Tapi apa yang terjadi? Rezeki musang tidak akan diambil harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tapi buktinya hari ini musang masih tetap ada berkeliaran. Dan masih ada ayam yang dimakan musang. Artinya rezekinya sudah ada masing-masing. Rezeki musang ada, rezeki harimau ada. Rezeki musang tak mungkin dimakan oleh harimau. Maka ketika Islam datang, dia mempertegas, memperkuat keyakinan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi, segala yang melata berjalan di atas muka bumi ini, illa 'alallah rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Dalam ayat lain dikatakan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit, tulisan takdir di Lauhil Mahfuz sudah ditetapkan rezeki kamu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk kamu. Tidak akan mungkin tertukar. Tidak ada rezeki yang tertukar. Karena semua ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah kami tetapkan kadarnya. Jadi kalau ada orang yang ragu tentang rezekinya, sesungguhnya dia yang salah itu bukan masalah akhlaknya, tapi masalah akidahnya. Karena masalah rezeki ini adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Masalah ketetapan yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha katabal maqadir. Allah sudah menetapkan takdir rezeki 50 alfasana. 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, nun wal qalami, demi qalam, pena, wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Allah bersumpah demi apa yang dituliskan oleh pena. Itu menunjukkan sesuatu yang amat sangat penting. Karena kita biasanya bersumpah kalau sesuatu itu penting. Kamu akan datang besok, saya akan datang. Betul kamu akan datang besok. Wallahi, demi Allah saya akan datang. Allah bersumpah, wal qalami, demi pena. Apa setelah itu? Wa ma yasturun, dan apa yang dituliskan oleh pena. Jadi kalau ada orang yang meragukan tentang rezekinya, berarti dia meragukan tentang Allah, meragukan tentang sumpah Allah, meragukan tentang janji Allah. Padahal tiap hari dia berkata, innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah ingkar janji ya Allah. Antuk minabillah, beriman kepada Allah. Antuk minabillah wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitabnya, wa rusulihi, rasulnya, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa bil qadari, takdirnya, ketetapannya, khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir tidak baik. Dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa ma min dabbatin fil ardi, segala makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi, illa 'alallah rizquha. Allah menjamin rezekinya. Makna kata dabbah, segala makhluk yang melata, yang berjalan, yang bergerak di atas muka bumi. Suatu ketika ada salah seorang wali Allah. Dia duduk saja berpangku tangan. Kemudian datang satu wali lagi, sesama wali Allah. Kenapa kamu duduk berpangku tangan? Tidak berusaha mencari rezeki. Dibacakannya ayat ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini sudah dijamin Allah rezekinya. Dan kalau sudah dijamin Allah, pasti rezeki itu akan datang sendiri.
Kalau kamu tidak percaya, coba tengok di atas pohon kurma itu. Ada seekor burung yang sayapnya patah. Betul, di atas pohon kurma itu ada seekor burung yang sayapnya patah. Tak pernah terbang karena sayapnya tidak ada. Lalu apa yang terjadi? Datang burung lain. Ada yang membawakan cacing, ada yang membawakan anak ikan. Coba tengok. Kalau memang sudah rezeki, dia akan datang ke sayap. Dia akan datang ke sarang walaupun sayap patah. Dijawab oleh wali yang datang. Apa kata beliau? Memang betul rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi sunnah mengatakan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Burung yang datang dengan terbang sayapnya membawa anak ikan, membawa cacing, memberikan burung yang patah sayapnya, mana yang lebih mulia? Yang lebih mulia yang datang membawakan makanan daripada yang menunggu makanan. Karena dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas yang memberi, khairum minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah yang menerima. Antada'a warasataka aghniya, engkau tinggalkan anakmu, keluargamu dalam keadaan kaya, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik. Min antada'ahum 'allatan, daripada kau biarkan mereka miskin, meminta-minta, yatakaffafuna 'alan nas, mengemis, meminta kepada orang, berharap kepada manusia. Maka dalam Islam diajarkan tidak boleh berharap kepada manusia. Jadi kalau ada di antara kita yang pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang untuk menjadi rezeki, bukan berarti dia ragu tentang rezeki Allah. Tapi dia ingin menjadi burung yang memberikan anak ikan, terbang. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat tayr. Kamu akan diberikan rezeki seperti seekor burung. Taghdu khimasan, terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut kenyang. Terbang dalam keadaan perut kosong. Tidak ada burung yang sarjana S1, S2, S3. Tidak ada burung yang mencari makan dengan laptop, dengan handphone. Tidak ada burung yang punya pekerjaan. Dia terbang dalam keadaan perut kosong hanya dengan membawa cekernya dan membawa paruhnya. Setelah itu dia pun pergi ke hutan, ke laut, mengangkap ikan. Dia berada di atas awan dengan sayapnya. Rezekinya ada di dalam ikan yang ada di dalam air. Dua tempat yang berbeda. Yang satu di atas awan di udara, yang satu di dalam air. Tapi dia menggunakan itu sehingga dia dapat. Setelah dapat dia pun membawa ke tempat yang lain. Ada yang diberikan kepada anaknya, ada yang diberikan kepada burung yang tidak bisa terbang, ada yang diberikan setelah dia makan cabik-cabik, kepalanya dia tinggalkan, daging tulangnya dia tinggalkan, dimakan oleh serangga. Sehingga dia berbagi kepada makhluk yang lain. Jadi orang yang menggunakan potensi dirinya jauh lebih mulia daripada manusia yang berpangku tangan. Tidak mau berusaha. Tapi setelah kita berusaha optimal, kita yang mengambil bambunya, kita yang memasang tari kail mata pancingnya, kita yang meletakkan mengikat pancingnya, kita yang meletakkan cacing umpannya, anak kataknya, kita meletakkannya di tepi danau, di tepi sungai. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Setelah kita usaha, kita letakkan, kita pun berdoa, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan aku rezeki yang halal dan barakah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat, berarti itulah takdir baik kita. Kalau tidak dapat, berarti Allah ada rencana lain yang lebih baik untuk kita. Ternyata 5 mata kail pancing yang dipasang. Pasang satu mata kail pancing, hilang cacingnya. Pasang satu lagi, hilang benangnya. Lihat satu lagi, hilang umpannya. Yang 2 lagi, hilang sama-sama gagang pancingnya, hilang sama bambunya hilang. Ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan 2 dasar. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Kita tidak memaksa Allah untuk ikut. Kita dari rumah berkeinginan untuk dapat ikan besar. Ikan baung yang besar. Segini panjangnya. Lalu kita paksa Allah untuk ikut kemauan kita. Setelah sampai di situ ternyata tidak dapat, lalu kita marah-marah. Marah tidak menyelesaikan masalah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, husnuzon kepada Allah. Dapat, berarti ini yang terbaik. Tidak dapat, berarti Allah punya rencana lain. Pulang ke rumah, sampai di rumah, ternyata ada orang yang mengantarkan, baru saja pulang. Orang baru mengantarkan gulai ikan 1 mangkok. Ternyata rencana Allah kita tidak dapat ikan mentah. Kita dapat ikan matang. Kan tidak selamanya begitu Pak Ustadz. Itulah makna sabar.
Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, kami uji kami dengan rasa takut, rasa cemas, tidak makan, tidak dapat rezeki. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta. Wal anfus, mati, sakit, menderita. Was samarat, kurang buah-buahan, paceklik, kemarau berkepanjangan, hujan tidak turun. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, unlimited, tak dapat dihitung dengan apapun. Kalau kita dapat ikan, Allah ingin menguji kita syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita tidak dapat ikan, Allah mau menguji kita dengan sabar. Kalau kamu sabar, maka balasannya bighairi hisab. Dua-duanya ujian. Kalau dapat ikan, ujian kesabar, ujian syukur. Kalau tidak dapat ikan, ujian sabar. Banyak orang salah paham. Kalau dapat ikan, alhamdulillah dapat nikmat. Kalau tidak dapat, oh Allah sedang melaknat saya. Kalla. Cara berpikirnya tidak begitu. Amal insanu, ada manusia ini, kalau diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah, apa kata dia? Rabbi akraman, Allah sedang memuliakan aku. Tapi ketika qudira alaihi rizquhu, kita rezekinya disempitkan, apa kata dia? Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan aku. Dapat ikan, oh Allah sedang memuliakan aku. Tidak dapat ikan, Allah sedang menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Mindsetnya salah. Ketika dapat ikan, berarti Allah menyuruh bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, berbagi kepada anak yatim, fakir miskin, tetangga, keluarga. Kalau berlebih, kalau tidak untuk keluarga. Kalau tidak dapat, Allah menyuruh kita bersabar. Ajaban li amrir mu'min. Orang beriman itu ajib, menakjubkan. In asabathu sarra, kalau dia diberikan kelapangan, dapat ikan, syakar, dia bersyukur. Karena khairan lahu, baik baginya. In asabathu dharra, kalau diuji dengan kesakitan, diuji dengan kekurangan, kerugian, kebangkrutan, sabar, dia bersabar. Karena khairan lahu. Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya, "Gimana?" "Saya serahkan saja kepada Allah." Ini salah. Ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Ini bukan ajaran Islam. Datang orang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqilu hawa tawakal am utliqu hawa atawakal. Ini ontaku ini ya Rasulullah, ku tambatkan dulu, ku ikat. Setelah ku ikat baru aku masuk masjid bertawakal, atau aku lepaskan saja. Sebetulnya itu logika sederhana, anak-anak kecil pun bisa menjawab. Tapi dia ingin menguji bagaimana ajaran Islam. Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu. Setelah kau tambatkan, kau ikatkan, tawakal. Setelah itu barulah kau bertawakal. Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami hakikat rezeki ini kalau kita tidak pahami dengan baik dan sempurna, kita bisa menjadi orang yang kufur. Awal-awalnya kufur nikmat, lama-lama menjadi kufur jahid, menjadi ingkar, menjadi tidak percaya Allah, menjadi ateis, na'udzubillah. Jadi kita pahami bahwa rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah ada takarannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki, pahala rezeki, tapi dia tidak ada rezekinya. Berapa banyak orang yang dapat rezekinya, tapi tak dapat pahalanya, malah dapat dosanya. Apa maksudnya? Dia berusaha untuk mendapatkan 1 miliar. Berusaha, berdoa, bertawakal. Ternyata tidak dapat, pahalanya sudah dapat. Innamal a'malu binniyat. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Berapa banyak orang yang sudah berusaha dapat 1 miliar. Pahalanya tidak dapat, malah dosanya yang dapat. Setelah dapat dia berzina, setelah dapat dia berjudi, setelah dapat dia pakai narkoba, setelah dapat dia melakukan perbuatan maksiat. Semua perbuatan maksiat mesti dengan uang. Siapa yang mau, mohon maaf, menerima zina kalau tidak dengan uang? Siapa yang mau mengasih sedekah narkoba kalau tidak dengan uang? Siapa yang bisa mabuk, minum khamar kalau tidak dengan uang? Gara-gara uang lah orang menjadi jahat. Makanya ada orang beranggapan kalau rezekinya banyak berarti Allah senang dengan dia, berarti Allah ridho. Belum tentu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Min haitsu la ya'lamun, mereka tidak tahu. Mereka tidak sadar. Wa umli lahum, kuulur penuh untuk mereka rezeki, diulur. Disangkanya itu rezeki padahal azab. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku amat sangat kuat.
Padahal dia sedang berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarullah, Allah balas tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Lihat, Allah aku tipu. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah puasa, aku tak pernah berzikir. Tapi rezekiku lancar. Tengok itu ada orang yang sholat, rajin, pengajian, sedekah, tapi rezekinya macet. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah. Jadi kesimpulannya adalah setelah kita berusaha berikhtiar, kita peroleh rezeki itu, berarti itu ketetapan Allah. Kita tidak dapatnya itu pun adalah juga ketetapan Allah, dan Allah ingin kita bersabar. Yang tidak boleh itu adalah berpangku tangan. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika dilahirkan oleh ibunya Maryam. Bukan di tempat yang keramaian, karena di tempat keramaian tidak sanggup telinga mendengar ejekan. Mereka mengatakan Maryam sudah, mohon maaf, berselingkuh dengan Yosef si tukang kayu, tunangannya. Lalu kemudian lari ke tempat makanan qasiyah, tempat yang jauh. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa di tempat yang jauh itu? Dia bersandar ke sebatang pohon kurma. Kata Allah, wa huzzi ilaiki wijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Allah akan menjatuhkan buah kurma dari atas. Perempuan yang baru saja melahirkan lemah. Di tempat yang jauh terasing, tak ada keluarga. Bersandar ke batang pohon kurma. Kejam sekali Allah itu menyuruh dia menggoncangkan pundaknya. Dia hanya goncangkan pundaknya sedikit, jatuh buah kurma dari atas. Apa maknanya? Allah menyuruh umat ini untuk berusaha. Walaupun hanya sekedar menggoncangkan batang kurma. Padahal kalau Allah mau, cukup dengan satu kalimat, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Gugur buah kurma itu, batangnya tumbang sekalian. Tapi Allah mau menyuruh berusaha. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istri Nabi Hajar, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membawa istri ini ke sebuah tempat. Apa kata Nabi Ibrahim? Askantu min zurriyati, aku tinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dhi zara'in, tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Anakku kutinggalkan di samping Baitullah, ya Allah, tidak ada tanaman. Pergi Nabi Ibrahim ke Palestina. Minuman sudah habis, susu mengering, persediaan sudah tak ada. Apakah Hajar mengangkat tangan, ya Allah, aku istri Nabi, aku emaknya Nabi, ini anakku Nabi, tolong turunkan? Tidak. Dia naik ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia naik ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Apakah dia sumpah serapah mencaci maki, mana ini air, mana aku istri Nabi, emak Nabi, anakku Nabi, suamiku Nabi? Tidak. Dia turun. Ternyata Allah mau kasih rezeki bukan dari tumitnya. Allah tidak turunkan rezeki dari tumit Hajar yang mampu berlari. Allah mau kasih rezeki dari tumit anak kecil yang belum pandai berjalan. Allah mau kasih rezeki dari tumit Ismail yang masih tergeletak. Dari tumitnya itu hanya menyenggol pasir. Yang lari menginjak pasir belum tentu mengeluarkan rezeki. Tapi yang hanya menggeserkan tumitnya dengan pasir, keluar air Zam-Zam. Apa kata Hajar? Zamzami, Zamzami. Zamzami, keluarkan air, keluarkan air. Air itu memancar 3000 tahun sampai hari ini tak pernah kering. Kita membaca doa minum air itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Begitulah kalau Allah mau memberikan rezeki. Kenapa tidak langsung saja dibuat air itu memancar? Kenapa mesti berlari dulu ke atas bukit Safa, ke atas bukit Marwah? Itu semua tak lain tak bukan adalah Allah ingin mengajarkan ada usaha ikhtiar. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang diberi. Ada rezeki muktasab, ada rezeki mauhibah. Yang muktasab yang dicari belum tentu dapat. Yang diberi pasti dapat. Dicari oleh Hajar tidak dapat, tapi diberi oleh Allah pasti dapat, walaupun dari tumit. Tapi jangan cerita ini dipotong. Yang jadi masalah ini adalah cerita Hajar naik ke Safa ke Marwahnya dipotong. Tiba-tiba kalau Allah mau memberi rezeki, maka dari tumit Ismail pun langsung rezeki tak akan tertukar. Memang betul, tapi ada usaha dan ikhtiar dari kita. Makanya keluar dari masjid itu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Beri aku rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Nasi yang ada di piring, beras berada di dalam kulit padi,
dikupas keluar menjadi padi, dijual di pasar, dibeli, dimasukkan ke rice cooker, dicuci, setelah matang diletakkan di atas piring. Kalau hanya sedar dilihat, dimukakan mulut, tak akan masuk ke mulut. Mesti ada usaha untuk menyendoknya, untuk memegangnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk. Tapi kalau tak rezeki, yang sudah masuk ke dalam mulut pun berapa banyak, rupanya terlalu panas, malah keluar. Maka tentang masalah rezeki ini, tidak ada kunci lain kecuali 3. Ikhtiar, al-kasbu, usaha, sama. Itu 3 bahasa yang berbeda. Al-kasbu, wal-ikhtiar, usaha. Setelah itu kita banyak berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, setelah itu lalu kita kemudian bertawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzon kepada Allah bahwa Allah punya rencana yang terbaik. Dan poin yang paling penting adalah Islam. Apa itu Islam? Nama sifatnya Islam, orangnya Muslim. Muslim artinya kepasrahan yang sepenuhnya kepada Allah. Seperti pasrahnya Maryam di tempat yang jauh sampai akhirnya buah itu jatuh. Seperti pasrahnya Hajar setelah lari dari Bukit Safa dan Marwah, pasrah. Berapa banyak keinginan-keinginan kita terwujud setelah setahun, 2 tahun, 30 tahun baru berdatangan dia. Tentu di antara kita lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, macam-macam pengalaman hidup kita. Mungkin ada bapak, ibu, abang, adik, kakak yang mungkin umurnya lebih muda dari saya, tapi pengalaman hidupnya lebih banyak. Berapa banyak keinginan-keinginan kita terwujudnya di saat kita sudah tak ingin lagi. Kalau saya ceritakan bagaimana keinginan-keinginan saya, ingin ini, ingin itu. Terwujudnya setelah saya sudah tak ada rasa lagi untuk mendapatkan itu. Karena menurut ilmu Allah, kalau ku kasih ke engkau di usia ini, nanti kau angkuh Abdul Somad, nanti kau sombong. Kuberikan engkau menurut timing yang tepat. Anak umur 5 tahun mau minta pisau. Minta pisau, enggak dikasih sama ibunya. Kenapa? Kalau pegang nanti akan memotong urat nadi, memotong leher. Nanti setelah remaja, dewasa baru kasih pisau. Mau pisau? Enggak mau lagi. Kenapa? Untuk apa? Kata dia. Waktunya udah tidak mau lagi. Begitu juga Allah berikan itu menurut ilmu Allah, bukan menurut ilmu kita. Yang salah itu adalah kita memaksa Allah untuk mengikuti kemauan kita, kehendak kita. Jadi jangan gara-gara rezeki sudah tertakar, tidak akan tertukar. Lalu kemudian kita jadi malas memahami ini, menjadi apatis. Jangan, pahami dengan baik. Sesuai dengan yang saya sampaikan, pahami dengan baik, renungan dengan baik, amalkan dengan baik, maka insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Intinya kita tetap berusaha, yang selama ini dagang, bisnis, terus berusaha. Yang selama ini bertani, menanam kelapa sawit, menanam karet, menanam tebu, menanam pisang, terus berusaha. Setelah berusaha tiap malam berdoa kepada Allah, berhasil seperti yang diingin, bersyukur, zakat, wakaf, infak, sedekah, Allah akan memberikan pahala syukur. Ternyata dimakan ulat, padinya busuk karena hujan tidak berhenti-berhenti, es yang mau dijual mencair. Sesungguhnya Allah ingin berikan kita pahala dari pintu yang lain, namanya pintu sabar. Kedua-duanya ujian, kedua-duanya baik, kedua-duanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kajian kita pada kesempatan ini diharapkan kita semakin semangat untuk berusaha, kita semakin semangat untuk berdoa, semakin semangat untuk bertawakal, semakin membersihkan hati untuk husnuzon kepada Allah, dan semakin tunduk dan pasrah kepada Allah. Kalau dapat, semakin menjadi orang yang bersyukur. Kalau tidak dapat, menjadi orang yang bersabar. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi kehidupan ekonominya. Allah lapangkan, dan disitulah Allah akan berikan pertolongan-pertolongan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Keberkahan selalu menyertai kita, selalu istiqomah dalam iman dan Islam, berbuah husnul khatimah. Sukses dunia akhirat, tebarkan kebaikan-kebaikan, jangan egois hanya mendapatkan kebaikan sendiri. Doakan kawan, sahabat, teman, ajak, doakan, mintakan kepada Allah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.